Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Sultan Murad I. Sultan Murad I ini merupakan pemimpin ketiga Kesultanan Utsmani. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Sultan Murad I atau Murad I lahir di kota Sogod pada tahun 1326 bertepatan dengan tanggal 29 Juni. Sultan Murad ini merupakan pemimpin Utsmani ketiga dan berkuasa sepeninggal ayahnya antara tahun 1361 hingga tahun 1389. Ia adalah putra Orhan Ghozi dan Nilofer Hatun. Sultan Murad I ini dijuluki dengan sebutan Hodavendikar yang berasal dari bahasa Persia yang berarti yang disayang oleh Tuhan. Sultan Murad I ini dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, dermawan dan agamis. Ia terkenal sangat kokoh dalam memegang aturan yang dibuatnya dan sangat mencintai aturan yang dibuatnya. Dan dia selalu berlaku adil pada rakyat dan tentaranya. Dan dia mencintai jihad dan membangun masjid, sekolah dan tempat berlindung. Nah, pada masa kekuasaan Sultan Murad I ini, beliau mampu memperluas wilayahnya hingga ke Asia Kecil dan Eropa pada saat yang sama. Di Eropa, tentara Utsmani menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. Pada tahun 1365, dia mampu menguasai Hadrianopolis, yaitu sebuah kota yang sangat strategis di Balkan dan dianggap sebagai kota kedua di Kekaisaran Romawi Timur. Dan Sultan Murad I ini menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahannya, yaitu mulai tahun 1363, menggantikan Bursa dan mengubah nama ibu kota baru tersebut dengan nama Edirne. Nah, pemindahan ini secara resmi menggeser pusat kekuasaan Utsmani ke daratan Eropa. Nah, di tempat baru tersebut, Sultan Murad I menghimpun semua elemen yang akan menjadi cikal bakal negara lengkap dan prinsip-prinsip dasar sebuah pemerintahan. Sehingga ketika itu terbentuklah serikat-serikat pegawai, divisi-divisi pasukan tempur, lembaga-lembaga yang terdiri dari praktisi hukum dan pemuka agama. Juga dilengkapi dengan lembaga kehakiman, madrasah dan akademi-akademi militer untuk membangun para militer. Nah, Sultan Murad ini terus melakukan perluasan wilayah Utsmani di daratan Eropa. Sementara itu pasukannya terus bergerak menuju Macedonia. Sebagai reaksi dari kebijakan Murad, maka dibentuklah pasukan salib Balkan dipromotori oleh Paus Urbanus V. Nah, persekutuan ini terdiri di antara tentara Serbia, Bulgaria, Hungaria, dan Wallachia. Semua negara sekutu ini mampu menghimpun pasukan sebanyak 60.000 untuk menghadang pasukan Utsmani yang dikomandani oleh Lala Shahin Pasha dengan pasukan yang lebih sedikit jumlahnya dari pasukan koalisi ini. Nah, mereka disambut di sebuah tempat bernama Sirnomen atau yang saat ini berada di Ormenio, Yunani, sebuah tempat dekat sungai Marista. Nah, di tempat inilah terjadi pertempuran sengit dengan kekalahan di pihak koalisi Eropa. Dua pemimpin asal Serbia yaitu Vakanis Mirjacevic dan Jovan Uglesia Marjacevic melarikan diri. Namun keduanya tenggelam di dasar sungai Maritsa. Sedangkan Raja Hungaria berhasil selamat dari kematian. Adapun Sultan Murad sendiri saat itu sedang sibuk berperang di Asia Kecil dan mengambil alih kepemimpinan beberapa kota.
Setelah itu dia kembali ke ibu kota untuk mengatur kembali wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pertempuran Kosovo. Nah, Sultan Murad I ini selalu memantau semua yang terjadi di Balkan melalui para komandan perangnya yang ternyata membuat Serbia jengah. Mereka berkali-kali mengambil kesempatan ketidakhadiran Sultan di Eropa untuk menggempur pasukan Utsmani di Balkan dan wilayah sekitarnya. Namun mereka selalu gagal dan tidak pernah mendapat kemenangan berarti. Oleh karena itulah pasukan Serbia, Bosnia, dan Bulgaria bersekutu dan segera menyiapkan tentara salib Eropa dalam jumlah yang demikian banyak untuk memerangi Utsmani. Kali ini dengan persiapan yang matang dan kuat, mereka menyerbu wilayah Kosovo di Balkan. Ada sebuah peristiwa menarik saat itu. Seorang menteri Sultan Murad I yang saat itu datang dan membawa Al-Quran tanpa sengaja membuka mushafnya dan pandangannya jatuh tepat pada surat Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu hadiril mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi, ubarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Nah, ketika itu seluruh yang hadir merasakan kemenangan akan segera tiba, dan kaum muslimin bersukacita dengannya. Nah, kedua belah pihak pasukan bertemu di Kosovo dan pertempuran terjadi pada Juni 1389, di mana ketika itu Sultan Murad yang memimpin pasukan Utsmani dengan kedua putranya yaitu Bayazid dan Yakub, di mana masing-masing di sisi kanan dan di sisi kiri. Sedangkan pasukan Serbia dipimpin oleh Lazat Rebeljanovic. Nah, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah kedua belah pasukan. Ada yang berpendapat bahwasanya pasukan Kristen berjumlah antara 12.000 sampai 20.000 orang, sementara pasukan Utsmani berjumlah 27.000 sampai 30.000 orang. Sedangkan menurut pendapat yang lain dikatakan bahwasanya pasukan Utsmani berjumlah sekitar 30.000 sampai 40.000 orang berhadapan dengan pasukan Kristen Ortodok yang berjumlah sekitar 15.000 sampai 25.000. Nah, kemudian ada juga pendapat lain yang mengatakan mengenai jumlah pasukan Utsmani. Tetapi dia berpendapat bahwa pasukan Kristen berjumlah antara 25.000 sampai 30.000 orang. Nah, kedua belah pihak pasukan mengalami pukulan berat dalam pertempuran ini. Meskipun Serbia kalah dalam pertempuran ini, akan tetapi pihak Utsmani juga mengalami kerugian besar sehingga mereka menunda perluasan wilayahnya. Nah, kemudian setelah memenangkan perang Kosovo, Sultan Murad I ini berkeliling mengelilingi medan pertempuran. Ia mendoakan pasukannya yang gugur dan mencari mereka yang terluka untuk dirawat. Dalam situasi tersebut, seorang tentara Serbia yang sebelumnya terlihat sudah tewas, tiba-tiba dia tegak berdiri dan ia bergegas menuju Sultan, di mana ketika itu pengawal Sultan pun dengan sigap mencegahnya. Dalam keadaan itu, orang Serbia itu mengatakan ingin berbicara dengan Sultan dan ia ingin menyatakan keislamannya di hadapan Sultan. Nah, kemudian Sultan Murad I ini mengisyaratkan prajuritnya untuk membiarkan laki-laki itu. Ia bergerak menuju Sultan dan gesturnya memperlihatkan ia akan menyalami Sultan. Kemudian ia bergerak cepat mengeluarkan pisau beracun lalu menikam Sultan, dan ketika itu Sultan Murad I wafat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini terjadi pada 13 Ramadan 791 Hijriah. Meskipun ada yang mengatakan terjadi pada 15 Sya'ban 791 Hijriah. Sebelumnya Sultan Murad ini telah melakukan 37 pertempuran, dan di pertempuran ke-38 lah maut menghampirinya. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah, tidak ada yang membuatku lapang saat keberangkatanku kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengetahui yang gaib dan masa yang akan datang.
Doa dari sang fakir ini, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan tidak ada yang berhak mendapatkan syukur dan pujian kecuali Dia. Usiaku sudah dekat masa akhirnya, aku melihat kemenangan pasukan Islam. Taatilah anakku Bayazid, jangan kalian menyiksa dan menyakiti tawanan. Aku titipkan kalian sejak saat itu. Aku ucapkan perpisahan pada tentara kita yang hebat ini. Perpisahan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menjaga negeri kita dari segala keburukan. Nah, Sultan Murad I ini mewarisi kerajaan yang besar dari ayahnya, yaitu Sultan Orhan Ghazi. Kerajaan yang memiliki luas 95.000 km persegi. Saat ia wafat, ia menyerahkan kerajaan yang lebih besar lagi kepada anaknya, yaitu Bayazid, yakni seluas 500.000 km persegi. Jadi selama berkuasa 29 tahun, ia berhasil memperluas wilayah Utsmani hingga lebih dari 5 kali lipat. Demikian sejarah mengenai Sultan Murad I. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.